Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 200210502047 di kelas Tekom B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Operasi dengan materi implementasi sistem file. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada implementasi sistem file, yaitu file yang berisi sekumpulan blok, yaitu kedua dua hal yang penting yang harus ditangani. Yang ketiga, pencatatan ruang yang dialokasikan untuk file. Yang terakhir yaitu pencatatan ruang bebas yang tersedia di disk. Sistem file meliputi yaitu alokasi file, pencatatan ruang disk, share file, kehandalan sistem file, kinerja sistem file ada dua, yaitu masalah pokok dalam alokasi file adalah pencatatan blok-blok yang digunakan file. Yang kedua yaitu beragam metode dapat digunakan di antaranya. Struktur sistem file. Struktur file ada dua, yaitu unit menyimpan logika, sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada penyimpanan sekunder disk. Yang ketiga yaitu sistem file diorganisasikan ke dalam layar-layar. Yang terakhir yaitu file control block, struktur penyimpanan yang berisi informasi tentang sebuah file. Ini berikut contoh dari layar pada sistem file. Di sini saya akan menjelaskan alokasi berturutan atau kontinu. Teknik ini merupakan skema alokasi yang paling sederhana, yaitu menyimpan file sebagai blok data yang berurutan atau kontinu di disk. Keunggulannya yaitu saya akan menyebutkan salah satunya. Yang pertama, sederhana dalam implementasi karena file berada di reduksi hanya mengingat alamat awal file dan panjang file, yaitu jumlah blok dari file. Kelemahannya yaitu terjadinya fragmentasi disk. Selanjutnya yaitu alokasi blok-blok file. Sebagai senarai berkait yang mencatat blok-blok file dengan senarai berkait blok-blok di disk. Word pertama di blok data sebagai pointer ke blok berikutnya. Sisanya untuk menyimpan data. Skema ini disebut dengan rantai blok karena blok pertama merantai blok kedua merantai blok ketiga, dan seterusnya. Blok sebelumnya merantai blok berikutnya. Direktori mencatat blok pertama file. Selanjutnya yaitu alokasi blok-blok berindeks atau VAT. Kelemahan alokasi senarai berkait eliminasi dengan menghilangkan pointer di blok dan meletakkan sebagai tabel tersendiri di memori. Selanjutnya yaitu implementasi direktori. Isian direktori menyediakan informasi untuk menemukan blok-blok disk. Informasi isian direktori bergantung sistem pencatatan blok-blok yang digunakan. Informasi ini dapat berupa alamat disk dari seluruh file, nomor blok pertama atau inode. Selanjutnya yaitu algoritma linear list, yaitu metode yang paling sederhana dengan menggunakan nama berkas dengan petunjuk ke data blok. Prosesnya antara lain yaitu mencari, menambah, atau menghapus. Penggunaan suatu berkas ini memberikan tanda atau menambahkan pada daftar direktori bebas. Kelemahannya yaitu pencarian secara linear untuk mencari sebuah berkas sehingga implementasi sangat lambat saat diakses dan dieksekusi. Algoritma hash table.
Hastable mengambil nilai yang dihitung dari nama berkas dan mengembalikan sebuah petunjuk ke nama berkas yang ada di linear list. Kelemahannya yaitu ukuran tetap dan adanya ketergantungan fungsi hash dengan ukuran hastable. Kinerja sistem manajemen file. Yang pertama yaitu sasaran utama peningkatan kinerja sistem manajemen file adalah mereduksi jumlah akses ke disk. Yang kedua yaitu cara-cara yang dapat digunakan adalah buffer cache, yaitu mengakses data dari atau ke disk dibanding mengakses dari memori utama lebih lambat 100.000 kali. Yang ketiga yaitu karena itu harus diusahakan mereduksi jumlah pengaksesan ke disk. Yang keempat yaitu teknik untuk mereduksi adalah block cache atau buffer cache atau cache. Dan terakhir yaitu cache adalah sekumpulan blok yang secara logika dipunyai disk tetapi tersimpan di memori utama. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan cara kerja cache, yaitu selalu memeriksa semua permintaan baca untuk menentukan apakah blok yang diberikan telah berada di cache. Penempatan datanya yaitu penempatan data diusahakan sehingga memperkecil jumlah seek time dan rotasi. Yang kedua yaitu interleave digunakan untuk memperkecil rotasi. Pada sistem dengan inode terdapat bottleneck disebabkan dua pengaksesan yaitu pengaksesan inode dan pengaksesan blok-blok data. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata pada saat menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.